Diamkan waktu Ara ngomong kayak gitu, harus dicegah sebelum sampai kalimat yang tentang skincare tadi. Stop, Ara nggak boleh ngomong gitu, ditahan mulutnya, ditahan, diam Ara, jangan ngomong gitu lagi ya gitu. Kasihan tete-tete yang kerja di pabrik, mereka itu semua cantik-cantik Ara, mereka pakai skincarenya bagus-bagus gitu, mereka cari makan di pabrik tapi mereka cantik-cantik Ara, sama kayak Ara juga gitu harusnya. Ini malah orang tuanya malah ketawa di belakang. Nggak boleh kayak gitu. Kalau bunda sih nyalakan orang tuanya, nggak nyalakan si Ara, karena Ara ini masih kecil, dia nggak tahu apa yang dia bilang, dia cuma ngikutin apa yang dia dengar. Anak kecil tuh kan lebih banyak mendengar daripada dia tahu. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, unsurnya kemana dia nggak tahu. Anak kecil kan mana ngerti. Apalagi yang naik delman bun lebih sedih. Apalagi yang naik delman bun lebih sedih. Yang mana lagi? Tukang delman juga dibilang bau kelek bun. Sama siapa? Sama siapa dibilang kayak gitu? Yang bilang bun gak puasa, fix orang itu. Kalau bunda jadi mamanya gimana bun? Kalau aku jadi mamanya, aku akan menasihatin si Aranya. Yang mana? Ara bun. Oh jadi si Ara ini ngomongnya suka begitu. Kok orang tuanya malah membiarkan sih? Gimana sih sebagai ibu? Hah? Biar anaknya terkenal, biar viral, tapi ujung-ujungnya dihujat. Nggak boleh kayak gitu. Sama si Ara lagi tukang delman dibilang bau ketek, mamanya malah ketawa. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ini mamanya apaan sih? Mamanya nih buat mama si Ara ini harusnya nggak boleh gitu. Nanti si Ara kebiasaan sampai dewasa. Kalau kita membiarkan anak kita ngomongnya seperti itu, dia akan berlanjut sampai dewasa. Sampai kapan anak itu akan menjaga sikap dengan tentang mulutnya? Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harus dikasih tahu itu mamanya. Kok malah ketawa? Nggak boleh kayak gitu. Jangan mentang-mentang anaknya viral, orang tuanya kesenangan, kebanggaan. Nggak boleh kayak gitu. Nanti anakmu dihujat, dibully orang, masa orang tuanya senang? Oh dibilang gitu katanya. Tukang delman bawa ketek katanya gitu. Ya Allah, kok ngeri kali mulut anak kecil ya. Mamanya kenapa nggak ambil pusing? Kok mamanya nggak peduli sih? Munduran bun, mau ngeluarin motor. Ya keluarin aja motor kau. Kok nyuruh bunda mundur kemana? Kau aja yang ngeluarin motor. Apa urusan dengan motor sama aku di sini, bodoh? Kau keluar aja motor kau buang sekalian ke Kalimalang. Kok aku pula kau suruh mundur? Emang nabrak aku? Bodoh kau. Coba lihat deh video bun yang naik delman itu. Nyari di mana? Anak kecil itu lebih banyak mendengar daripada mengobati. Anak kecil itu lebih banyak anak kecil itu lebih banyak mendengar daripada mengobati. Mengobati maksudnya gimana? Anak kecil itu lebih banyak mendengar daripada mengobati. Di mana kalian nontonnya itu? Kok ada lagi sih? Duluannya setelah itu masih ada lagi ngomong delman itu. Mana sih, bunda penasaran.
Yang mana sih? Yang Delman mana? Penasaran aku. Apa judulnya apa? Arah. Judulnya apa? Apa nyarinya gimana? Bunda nyarinya di mana? Ara naik Delman. Oh gitu. Ara naik Delman. Yang mana? Mana? Yang mana videonya? Yang mana? Ini bapak mamanya ya? Yang mana? Di TikTok Bun yang mana? Yang mana? Ara naik Delman. Ara kembali tua hujatan tutup hidung saat naik Delman. Sebut bapak kusirnya bau ketek. Netizen bisa-bisanya ibunya malah ngakak begitu. Yang ini. Tapi ini kan cuma tulisan. Omongannya mana? Bau ketek. Mamanya penampilannya aja berhijab ya. Tapi nggak bisa memberikan apa. Bilangin bu anaknya nggak sopan bukannya. Yang mana kalimatnya? Mari kita pakai tawas dan jalan. Nampak ketiak semua nih perempuan ketiaknya kok begini bentuknya sih Era ejek bapak Delman. Era ejek bapak Delman. Era ejek bapak Delman. Mana sih? Musiknya lebih gede daripada suaranya. Ini kadang-kadang yang ngedit video kebanyakan musik kau tuh gede kali, ngalang-ngalang musik di panggung. Nggak bisa aku denger lagi, musiknya kegedean. Kalau ngedit video tuh tolong dipikirkan dong, soundnya itu jangan terlalu gede. Gimana kita mau denger kegedean sound? Nggak kedengeran musiknya parah. Orang gila ini buat musik ini.
Cuma dengar ketawa, bau apa, ketawa aja doang gitu. Iya kalau dia ngomong kayak gitu. Bener gak ngomong kayak gitu? Bunda mundur bun, cantiknya kelewatan. Ya Allah ya Allah. Kok bisa naik sendiri? Kayak mana caranya kau naikin itu? Apamu komen kau itu? Nyuruh-nyuruh bunda mundur ngapain? Ini kadang-kadang penonton ini ya. Bunda yuk makan, udah makan. Bunda nggak puasa? Enggak. Terus kalau aku nggak puasa kenapa? Kalau aku nggak puasa kenapa rupanya? Nggak puasa kenapa kalau nggak puasa? Neraka kau yang punya. Terus kalau bunda nggak puasa kenapa? Kenapa? Neraka kau yang punya. Surga kau yang punya. Kau sendirilah masuk surga kalau yang punya surga kau. Kalau kau punya surga sendiri, kau sendiri masuk surga, orang gak kau kasih masuk. Hiduplah kau di surga sendirian. Enak gak hidup di surga sendirian? Mana enak? Aku kalau masuk surga sendirian gak mau aku. Mendingan hidup di dunia aja banyak manusia. Kalau aku di surga sendirian, mau ngapain aku di surga sendirian, semua serba ada. Tapi gak ada orang gitu, gak mau aku. Enggak, sepi. Ya, mendingan aku hidup di dunia deh. Kalau misalnya bunda mau nggak masuk surga tapi sendirian, nggak mau aku. Mau cari siapa di sana? Nggak ada abi, nggak ada siapa-siapa. Sendiri aja aku gitu di surga gitu, malam siang gitu, nggak ada siapa-siapa. Cuman makanan-makanan lezat doang, nggak mau aku. Enak lah sama banyak manusianya, banyak makhluk, banyak manusianya. Bisa gonta-ganti ngewong. Bisa gonta-ganti ngewong bunda. Mana enak masuk surga sendirian. Bunda mau nggak misalnya di dunia ini bunda sendiri? Nggak mau aku. Biar katanya tengah pintu-pintu rumah-rumah orang yang berlimpah makanan, harta, duit berserakan, emas segala macam, bank terbuka semua, nampak di mataku duit tapi nggak ada manusianya. Nggak mau aku. Nggak enak rasanya kayak gitu. Mendingan aku ikut kemanapun kalian pergi. Asal jangan ke neraka aja coy. Mendingan aku ikut kemana manusia berangkat gitu. Ikut aja aku dah. Ya kan? Gak mau aku. Makanya jangan sok-sok merasa surga tuh punya kau. Kau pikir enak hidup di surga sendirian? Enak? Gak usah kan surga di dunia aja. Kau mau gak sendirian? Semua tergeletak, mobil-mobil, rumah-rumah, duit-duit, petaburan semua. Kau sendirian tapi mau kau kayak gitu? Nggak ada manusia satupun. Mana enak kayak gitu? Kau kaya nggak ada yang lihat. Kau menter nggak ada yang lihat. Ya, mendingan aku ikut kemana arah manusia berjalan. Ikut rombongan gitu. Biarlah katanya ke planet Mars. Ikut aku ke planet Mars. Yang penting ada manusia di sana. Gak mau aku sendirian di dunia. Bunda gak mudik? Enggak sayang. Repot. Gak mudik aku. Apa tadi kata si Ara kenapa? Komennya kok gelap? Bun, si Ara juga bilang teteh baru keluar pabrik mukanya berminyak. Katanya nggak pakai pelembab. Kok Ara itu kok bijak kali mulutnya ya. Pasti omongan mamanya suka didengar sama dia. Mungkin mamanya bilang kali. Mungkin kalimat itu dari orang tuanya kali. Mungkin dari orang tuanya juga yang bilang teteh pabrik mukanya ini. Masa anak kecil kayak gitu bisa ngomong lembab? Dari mana dia keluar? Dari mana dia bisa dengar kalimat lembab? Dari mana dia bisa dengar kalimat-kalimat yang kayak teteh kerja di pabrik? Dari mana kalimat itu? Anak sekecil itu tahu dari mana? Ya bahasa mamanya dicontoh tiap hari. Mungkin ya, kalau menurut bunda ya.
Ya karena dia mencontoh apa yang mamanya bilang, dia contoh, dia tiru. Bunda makin hari makin mirip Barbie aja sih, karena hati bunda yang baik budi ya. Makasih mami gadis. Bunda munduran bun, cantiknya kelewatan. Udahlah, mau mundur kemana lagi? Ini repot lah. Udahlah bunda, labnya yang muak aku kalau kayak gini. Mau ngapain mundur-mundur? Kenapa rupanya kalau muka bunda deket? Nggak enak gitu dipandang. Bunda kalau puasa kenapa? Bun, itu yang di dekat lemari ada warna putih. Iya, mama kau itu. Bun, alisnya cantik, masya Allah. Dia juga ngomongin tete jodoh, tentang jodoh. Anak kecil kok ngomongnya bijak gitu ya. Aku kalau anak kecil terlalu bijak gitu, kurang apa ya, nggak lucu jadinya. Aku mendingan anak kecil nggak terlalu bijak gitu. Kalau terlalu bijak gitu, aku kurang apa ya, ke anak-anaknya kurang lucu. Aku suka nengok anak itu yang standar aja, yang normal, yang kalau ditanya masih nggak tahu atau ngomongnya ngelantur gitu, aku lebih suka, lebih ketawa. Tapi kalau anak-anak ngomongnya kayak gitu, jadi kayak kurang terlalu bijak gitu loh. Lama-lama kita diajaknya berdebat. Aku kalau anak kecil terlalu bijak kayak gitu, aku kurang apa ya, menurut aku lucu tapi nggak lucunya tuh kayak nggak enak gitu loh. Kalau misalnya anak-anak yang masih kayak ngomongnya ngelontar-ngelontor gitu, misalnya tanya apa jawabannya apa, itu masih enak. Kalau anaknya bijak gitu, terlalu bijak juga, aku nggak ada lucunya, jadi malas aku nengoknya. Anak kecil kok terlalu bijak gitu, aku lebih suka nengok anak kecil yang lugu, yang rada-rada kurang nangkap. Aku suka itu standarnya gitu. Kalau anak-anak yang bijak kali nggak lucu buat aku, malahan buat aku ya. Kalau udah terlalu bijak kali gitu, apalagi sampai bilang bau ketek, bau ini, bau itu, kurang lucu buat aku. Jadi kurang lucu. Harusnya mamanya tidak membiarkan anaknya berbicara dalam hal-hal yang merendahkan orang lain gitu. Atau bilang aja itu bukan bau ketek, nah itu bau kuda. Karena kalau anak delman tuh suka bau tai kuda itu. Nah anak ini kan bilangnya bau ketek, kasih tahu dong, itu bukan bau ketek, itu namanya bau tai kudanya sayang. Kan kudanya beraknya di situ, ditampung, jadi dia ngerti. Kok malah ketawa? Lubuk Pakam, Bung. Ini ngapain lagi yang ini sampai 1242 ini ngapain? Sampai 1250 ini ngapain lagi? Komen-komen kayak gitu, bunda munduran, cantiknya kelewatan. Ini ngapain komen sampai sebanyak ini? Hah? Ngapain sampai segitu banyak? Tuh naik terus sampai 300, 1300. Ngapain komen-komen kayak gitu? Nggak genah. Kalian suka bikin bunda ngamuk ya. Emang minta dimaki kalian ini semuanya. Suka banyak tete-tete pabrik yang sakit hati sama mulut si Arah, bun. Katanya berminyak. Ya itulah. Ya iya, kalau aku sebagai seorang ibu, ketika anakku dihujat, aku terasa sakit hati. Itu naluri seorang ibu. Ya, kalau kita seorang ibu, ketika anak kita dihina sama orang, itu sakitnya lebih parah daripada kita yang marahin anak kita. Tapi kita harus cari tahu juga dari mana asal mulanya, penyebabnya dari siapa, kita harus cari tahu. Ketika anak kita dijulitin orang lain, hancur hati seorang ibu, kayak mana gitu.
Ya terus mamanya harus mikir ke sono. Makanya sebelum anak kita dihujat, kita sebagai orang tua harus mencegah, harus melarang. Kalau ibunya punya perasaan ya, tapi kalau ibunya nggak punya perasaan, bodoh amat. Yang penting anak gue terkenal, yang penting anak gue viral, ditengok satu Indonesia, biarpun dibully nggak masalah. Atau ada yang salah dengan otakmu. Berarti naluri seorang ibu kau tuh kurang. Belum pantas kau sebagai ibu. Ya, cuma bisa melahirkan doang, tapi nggak bisa mendidik. Untuk apa? Ayam juga bisa melahirkan, kambing juga bisa melahirkan. Tapi bisa nggak bisa nggak kambing sama ayam mendidik anaknya? Nggak bisa, cuma bisa ngasih makan. Ngerti? Kalau misalnya ada ibu yang kurang peka ketika anaknya dihina, dijulit sama orang, sama satu Indonesia, hatinya berarti ibunya kurang berarti udah azan. Berarti hati nurani seorang ibu itu belum kau dapatkan. Karena aku juga bagian dari ibu. Aku bagian dari yang punya anak juga, ngerti? Jadi aku tahu bagaimana ketika anakku disakitkan hatinya sama orang lain, aku juga jadi mengutuk. Tapi aku kembali lagi kepada aku, salah apa anakku? Bagaimana aku mendidik dia? Begitu. Anak itu tumbuh dengan baik itu adalah dari ibunya, dari asuhan ibu. Nah, bagaimana ibunya, seperti itulah anaknya. Ya, kalau anaknya seperti itu, berarti ibunya seperti itu. Itulah artinya begitu. Kalau anaknya baik, berarti ibunya baik. Tapi kalau anaknya nggak baik, berarti ibunya seperti itu. Begitu. Itu udah pasti. Itu nggak lolos. Tapi kalau anak itu tumbuh di keluarga yang benar, anak itu akan jadi benar. Tapi kalau misalnya anak itu tumbuh di keluarga yang nggak benar, pasti nggak benar. Kecuali anak itu punya insting sendiri, mencari jalan sendiri, mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya ibunya membiarkan seperti itu akan sampai dewasa. Percaya deh, sampai dewasa. Itu sampai dewasa nanti. Lama-lama ibunya pun dilawan sama dia. Kalau anak itu lebih cantik daripada ibunya, gimana? Ayo loh, kalau dia lebih cantik, tiba-tiba ibunya dihina, kau tak secantik aku, mau mampus. Mana lo wong poncongnya? Enggak juga, bisa juga karena pergaulan. Pergaulan itu tidak 100%. Ada orang yang tumbuh di keluarga yang kurang dikasih pendidikan. Aku dari keluarga yang bagaimana? Dari yang bagaimana? Aku dari keluarga yang dikasih pendidikan. Ketika aku hidup di luar, aku membawa ilmu dari keluargaku. Bagaimana orang tua kita mengajarin kita, itulah yang kita bawa ilmunya ke luar sono. Tapi kalau kita kosong, kita nggak punya ilmu dari keluarga kita, bisa kita terjerumus. Tapi kalau kita punya pegangan dari keluarga kita, pasti kita tetap hati-hati. Nggak bisa kita salahkan juga karena kita salah bergaul, nggak bisa. Ya, bukan salah dari pergaulan, dari kita sendiri nggak punya bekal. Kalau orang tua kita udah ngajarin kita misalnya jangan suka mencuri, hati-hati pandai-pandai membawa diri, jangan suka macam-macam, jangan suka cari perkara, pasti kita ngejaga diri kita sendiri. Walaupun kita di lingkungan itu ada hal-hal yang kayak gitu, pasti ada. Ada juga yang di lingkungan luar memang ada sebagian, tapi biasanya nggak bertahan lama. Namanya anak. Ara juga bilang Nasar pendek bun, kok ngeri kali mulutnya.
milih untuk mengirimkan hadiah, pertanyaan live Anda, tunjukkan apresiasi Anda dengan responsnya. Ara juga bilang Nasar pendek bun. Bunda mundur bun. Udah mundur. Kona mundur. Namanya anak itu kan cerminan dari orang tuanya ya bun. Iya dong. Anak itu cerminan dari orang tua kita. Kalau kita dapat didikan dari orang tua kita, sewaktu-waktu kita salah melangkah, pasti kita kembali lagi. Oh iya ya. Orang tua gue pernah bilang kayak gini. Jangan gitu. Pasti gitu. Karena kita punya pegangan. Tapi kalau kita nggak punya pegangan gitu kan, pasti kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau untuk kita hati-hati di luar, selalu jujur. Kalau kita jujur pasti selamat. Itu kan kadang-kadang didikan dari, dan kadang-kadang gini, bukan hanya orang tua, tapi orang tua yang kadang-kadang suka memberikan nasihat pada anak kecil, itu juga bagian ilmu bagian juga ilmu buat kita. Misalnya kita pernah dengar, kalau dari mana gitu kan, hati-hati ya di sana, iya bu gitu. Itu kan kalimat itu kan memberikan didikan buat kita juga. Jadi kalau begitu kita udah terjerumus, kita bisa kembali lagi Kak. Kita bisa kembali ke semula, ke jalan yang benar gitu loh. Aku juga bilang Nasar pendek bun di pagi-pagi ambiar. Memang orang tuanya rada-rada kasihan anaknya jadi dihujat. Ya mau dibilang apa? Ya orang tuanya harus dengar itu. Ya, sebagai orang tua, buat orang tuanya ini, buat mama dan papanya Ara, ya dengar. Ini aku hanya ingin memberikan petuah, ya. Ara itu anak yang pintar. Agar dia tumbuh jadi anak yang cerdas, tapi masih bisa menjaga menjaga kalimat yang baik, itu kepulang dari orang tuanya. Jadi kalau anak kita berbicara yang kita anggap tidak pantas, maka hentikanlah mulutnya untuk berbicara. Jangan dibiarkan. Itu akan berlarut-larut sampai dia dewasa. Dari kecil sudah harus diajarin jangan suka menghina. Nanti sampai besar dia akan menjadi manusia yang sombong, merasa yang paling cantik, merasa yang paling benar, merasa yang paling sempurna. Ya, buat orang tuanya Ara, tolong dengarkan omongan Bunda. Ya, didiklah anakmu sebagaimana ibumu mendidik dirimu. Ya, karena itu adalah keturunan. Kalau misalnya kamu dapat didikan yang baik dari ibumu, maka turunkanlah didikan itu pada anakmu si Ara. Kalau menurut kamu itu salah, katakan salah. Kalau menurut kamu itu tidak benar, katakan tidak benar. Karena Ara itu anak yang pintar dan yang cerdas. Ketika dia berbicara yang salah, maka harus dikasih tahu. Ditahan mulutnya, jangan terlanjur. Nanti akan ke bawah sampai dewasa. Ketika anak itu tumbuhnya seperti itu, maka sudah menjadi darah daging, susah dirubah. Ketika anak itu masih kecil lah untuk dirubah. Anak kecil itu belajar bagaikan di atas batu. Beda sama kita yang udah tua belajar di atas air. Ya. Jadi kalau misalnya si Ara berbicara yang tidak pantas, kau sebagai ibu setidaknya mencegah. Karena dia akan dewasa. Jangan berlarut-larut sampai dia sudah susah untuk menghilangkan sifatnya atau kalimatnya yang suka merendahkan. Camkan itu. Oke? Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya cukup udah, gak usah berulang-ulang lagi. Kasihan anak kita dihujat satu Indonesia. Kasihan anak masih kecil. Nanti kalau video itu diputar kembali di saat dia tua, di saat dia dewasa, dia akan kena
gangguan pikiran. Makanya harus hati-hati ya. Aku tak menyalahkan anak Anda, tapi Andalah yang sebagai ibu harus bijak dalam mendidik anak. Kalau nggak bisa mendidik, Bunda siap mendidik anaknya. Oke? Aku akan jadikan anakmu pintar, cerdas, dan berpendidikan, serta moral yang tinggi. Oke? Bye semuanya. Bunda kasih kata-kata buat rendang hilang Bunda kasih kata-kata buat rendang hilang. Apa ya kata-katanya ya? Pokoknya ini buat galu-galunya orang gitu, setidaknya ya, apa ya, Willy itu walaupun kita nggak usah diperpanjang nian, sudahkanlah itu, tidak usah ada percekcokan. Bagaimanapun si Willy itu membuat konten yang menurut aku itu hal yang baik, membuat sesuatu hiburan dengan makan-makan, buat masakan rendang, ya kan? Dan dia juga mengenalkan kota Palembang se-Indonesia. Ada bagusnya, ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya dia telah memperkenalkan kota Palembang. Nah, jeleknya di mana? Jeleknya makan itu belum dibolehkan, tetapi sudah dimakan. Kita harus melihat dari sudut permasalahan. Jadi tidak boleh juga kita menuduh yang bukan-bukan kepada si Willy. Karena si Willy-nya juga lagi ke belakang, apapun dia mau ke kamar mandi, rendangnya juga masih setengah masak, belum siap dimakan. Perkara apinya kecil, mau apinya gede, intinya belum boleh dimakan karena mungkin akan dibagikan secara merata. Tapi namanya kejadian yang tidak kita duga, tidak pernah kita pikirkan. Sudahlah, maafkan aja. Nggak usah diperpanjang nian. Kasihan anak uang. Anak uang udah berbuat baik. Jangan lamu-lamu nian. Udahlah, biarkan baik. Namanya dia berbuat baik. Mau kate apa biarlah. Dia masuk rendang, biarlah. Jangan pula kita bilang diharamkan untuk dia. Palembang itu milik semua orang Indonesia. Bukan hanya milik orang kita. Milik uang galunyo. Palembang, Padang, Jakarta, ya. Itu milik uang galunyo. Enggak milik kau dewek. Yo. Kau ke Medan pun ndak apa, kau ke Jakarta pun ndak apa. Ndak ada yang marah-marah, ndak kata yang marah-marah, ya. Palembang itu bukan kau yang punya dewek. Galonyo punya uang mana pun boleh di Palembang cari makan, cari hiburan. Yo, negara kita tuh negara persatuan, bukan negara berpecah belah. Palembang itu bagian dari negara Indonesia. Kalau uang mau ke sana silakan. Ndak baik begitu haram-haram. Palembang itu bukan, aduh gatalnya selangkanganku. Gatal nian. Ya, tidak baik mengatakan seperti itu. Ya, tidak baik mengatakan Palembang itu haram buat si Willy. Palembang itu bukan punya kau dewe. Galu-galunya punya gitu segalu-galunya ya. Punya uang semuanya. Ya. Udahlah ya. Udah mau tidur. Mau garuk-garuk selangkangan aku juga kali. Udah ya. Bye. Jakarta punya siapa? Punya kita galunya. Palembang punya siapa? Punya. Bye semuanya. Bye. Bunda mau sholat pas mandi ah. Bye. Udah lama aku nengok kalian ah.
Terbata lagi puasaku. Tak kemana-mana aku ngoceh. Bye.